Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Alematiza dari kelas 11 IPA 1 dan guru pembimbing Bu Devi Anggursari. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan tumbuhan. Apakah kalian tahu apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah jaringan kumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Jaringan ini dibagi lagi, ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem, dia membelah diri tak terbatas. Ada meristem primer dan meristem sekunder. Dan jaringan dewasa ini, dia selnya telah berhenti membelah diri dan mengalami diferensiasi. Ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung, jaringan parenkim atau jaringan dasar, ada jaringan pengangkut dan jaringan gabus atau periderma. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah diri tak terbatas. Dan dia bersifat totipotensi yang sangat tinggi. Kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Memiliki dinding sel yang sangat tipis, nukleus yang berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuola kecil bahkan tidak ada, dan dia tidak menyimpan cadangan makanan. Meristem ini dibagi lagi menjadi dua, ada meristem primer dan meristem sekunder. Saya akan menjelaskan dulu tentang meristem primer. Meristem primer ini adalah jaringan mudah yang berasal dari sel embrionik, terdapat pada ujung batang dan akar sehingga membuat akar dan batang menjadi bertambah panjang. Dan yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini adalah jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali, terdiri dari kambium, akar, dan batang. Dan kambium gabus, kulit batang. Apakah kalian tahu tentang jaringan meristem berdasarkan letaknya? Saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Meristem apikal. Meristem apikal ini terdapat pada ujung batang dan akar sehingga akan bertambah panjang dan batang akan bertambah tinggi. Dan selanjutnya ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang. Meristem interkalar menyebabkan ruas pada batang semakin panjang. Dan ada juga meristem lateral. Meristem lateral ini yang terletak sejajar dengan permukaan organ meristem lateral, yaitu meristem lateral ya. Dan meristem ini berasal dari yang pertama meristem apikal ini berasal dari promeristem atau tunas apikal, dan meristem interkalar ini memiliki bagian-bagian, ada epidermis, kambium, floem, xilem, dan kambium vaskuler. Dan meristem lateral ini memiliki bagian-bagian yaitu xilem, akar lateral, dan floem. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jaringan dewasa permanen. Apa sih jaringan dewasa permanen itu? Jaringan sel permanen adalah jaringan sel yang sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Nah, di sini dinding sel ini mengalami penebalan dan terdapat ruang antar sel dan ukuran selnya relatif besar. Jaringan dewasa ini juga memiliki poin-poin yang penting. Dia ada memiliki jaringan epidermis atau jaringan pelindung, ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, ada jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Dan selanjutnya ada jaringan pengangkut, ada xilem dan floem. Dan yang terakhir ada jaringan gabus. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan materinya selanjutnya. Ini adalah jaringan epidermis atau dikenal dengan jaringan pelindung. Jaringan ini terletak di paling luar dan menutupi permukaan tumbuh-tumbuhan. Terdiri atas satu sel yang tersusun rapat. Selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil. Berfungsi sebagai pelindung, menyerap air dan mineral, mengekspresikan lapisan lilin yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Selanjutnya ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini memiliki dinding sel dan ruang antar sel dan vakuola. Dan juga ada sitoplasma.
hampir di semua bagian tumbuhan. Dan sel ini menyusunnya renggang sehingga terdapat antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Dan karena dinding selnya tipis dan vakulanya besar untuk cadangan makanan. Jadi dinding selnya itu tipis, tetapi vakulanya besar untuk cadangan makanan. Dan sel-selnya ini berbentuk segi banyak atau polihedral. Nah, ini ada jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Nah, ini ada parenkim palisade atau palisade, ada parenkim bunga karang, spons, parenkim bintang, actinenkim, dan parenkim lipatan. Nah, yang di bagian atas ini adalah parenkim palisade atau parenkim palisade, dan yang terus selanjutnya ada parenkim bunga karang, berbentuk seperti bunga karang ya teman-teman, dan ada juga parenkim bintang, actinenkim, bintang, dan yang terakhir ada parenkim lipatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan dewasa, yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Selnya kuat, tebal, serta mengalami spesialisasi. Nah, jaringan penguat atau mekanik ini fungsinya itu ada banyak. Yang pertama sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, dan memperkuat jaringan aerenkim. Nah, ini ada jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Nah, ini ada bentuk-bentuk jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini ada kolenkim angular, kolenkim lamelar, dan kolenkim anular, dan terakhir ada kolenkim lanular. Untuk mempersingkat durasi, jika teman-teman ingin melihatnya lebih jelas, bisa kalian pause video ini ya. Nah, selanjutnya ini ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada trakeid, sel parenkim xilem, yang ini unsur pembuluh, dan serabut xilem. Sel ini tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Selanjutnya, floem. Floem ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir ada jaringan gabus atau epiderma. Jaringan gabus ini berfungsi sebagai menggantikan epidermis yang sudah rusak dan menebal. Dia ada velum, velogen, veloderm itu peridermis, sedangkan endodermis ada xilem, cambium, vaskuler, dan floem. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Maaf